Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih teman-teman itu mendengar atau melihat atau mendapatkan arahan pinjol, utang pinjol, atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu nggak usah lagi dibayar atau dilarang untuk membayar. Jangan dibayar lah, intinya seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya mungkin masuk akal ya, mengingat banyaknya korban-korban pinjol yang mana itu sudah kita tahu lah ya, banyak banget orang-orang yang merasa dirugikan dan penagihan juga kelewatan dan bikin orang stres dan akhirnya banyak juga yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Karena ya mungkin saking stresnya seperti itu ya teman-teman ya. Makanya banyak seruan untuk membuat pinjol-pinjol ini bangkrut dan juga membuat cash flow mereka itu berantakan dengan tidak usah membayar di aplikasi pinjaman online. Cuman sayangnya hal ini agak sulit sekali untuk tercapai karena kurang kompak ya. Karena ya yang bayar masih banyak. Yang nggak bayar ya yang galbe-galbe aja. Ya, kasusnya adalah seperti itu. Kenapa kok kita tidak usah bayar atau jangan dibayar? Nah, kalau saya sih ada beberapa versi ya untuk menanggapi hal seperti ini. Kalian boleh tidak membayar jika kalian memang uangnya masih belum ada atau uangnya ada, cuman cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan, atau bayar pendidikan anak atau mungkin biaya untuk berobat. Ya, karena gini. Ketika kalian ada uangnya dan memaksakan untuk membayar pinjol dan uang kalian tuh pas-pasan banget nih ya, pas-pasan banget untuk bayar bayar pinjolnya tadi, harusnya ini uangnya itu untuk bayar sekolah, bayar kontrakan dan lain sebagainya. Ya, itu paling masuk akal adalah nggak usah dibayar pinjolnya. Karena risikonya pinjol itu udah jelas, udah kelihatan dan ada pakemnya gitu ya teman-teman ya. Aturan dari negara pun ada. Kalau kalian tidak bisa membayar, ya risikonya slik jika kalian akan jelek. Udah itu aja. Nah, soal ada DC yang datang, soal penagihan, bunga, denda, dan lain sebagainya, itu adalah sebenarnya hal-hal minor aja yang nggak perlu kalian takutkan kayak gimana-gimana gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya udah jelas teman-teman. Udah jelas banget nih. Sesuatu yang udah aturannya atau sanksinya itu udah kelihatan, harusnya kalian sudah bisa mempersiapkan diri. Nah, sedangkan kayak kebutuhan buat kesehatan, buat biaya makan, buat bayar sekolah, buat bayar kontrakan, nah itu kan kebutuhan yang memang kalau tidak terpenuhi salah satu, maka pikiran kalian akan kacau dan juga akan stres dengan sendirinya. Gimana tidak? Kasihan kan anak waktunya bayar sekolah tidak bisa bayar, yang ujung-ujungnya akan membuat kita panik juga. Ujung-ujungnya takutnya malah membuat kita minjol di tempat lain juga. Akhirnya ya gali lubang tutup lubang. Dan itu memang sangat-sangat dihindari. Ya, kalau saya menanggapi dari sisi ketika kita ada kebutuhan yang lebih urgent dan pilihannya antara bayar pinjol atau tidak, saya sih lebih menyarankan untuk pinjol nggak usah dibayar dulu. Bayar aja dulu kebutuhan kalian atau kebutuhan bulanan kalian. Ya, jadi intinya adalah kita fokus aja pada apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Kalian memang sekarang lagi nyari pekerjaan sampingan atau lagi ada usaha sampingan, ya fokus aja di situ. Anggap aja pinjol yang ngoceh sana sini, DC yang menagih sana sini, abaikan aja dulu. Ya, memang ini kedengarannya gampang untuk diomongin tapi sulit sekali untuk dipraktekkan. Tapi ya gak ada yang bisa menolong kalian selain diri kalian sendiri. Makanya saya gak bosan-bosan mengingatkan teman-teman untuk terus memahami dan mempelajari resiko pinjol itu seperti apa. Agar teman-teman bisa lebih meyakinkan diri kalian sendiri untuk bisa lebih optimis, fokus dan gak gampang takut terhadap segala resiko pinjol yang diucapkan atau disampaikan oleh si DC lapangan tadi. Ya, karena gini loh, ketika mereka menekan kalian, tujuan mereka adalah membuat kalian merasa panik, membuat kalian merasa tidak nyaman dan ujung-ujungnya mereka itu pengen kalian segera membayar. Ya itu sudah rumus pasti dari mereka ya. Jadi intinya adalah apapun mereka akan lakukan untuk membuat nasabah itu biar bisa bayar pinjaman atau biar bayar hutang pinjolnya mereka ya. Intinya di sini yuk kita fokus apa yang kita bisa dulu. Kita fokus apa yang bisa kita kerjakan. Kalau memang tidak ada uangnya ya nggak usah dipaksa-paksa banget buat membayar. Itu sih. Jadi kalau ada yang bilang pinjol boleh nggak dibayar dulu atau jangan bayar pinjol dulu, kalau tujuannya memang untuk membangkrutkan ya silahkan. Tapi kalau tujuan kalian lebih kepada memenuhi kebutuhan utama kalian, nah saya sangat-sangat setuju banget untuk soal itu. Ya, jangan sampai
teman-teman punya uang nih untuk bisa membayar, tapi teman-teman pengen ngebangkrutin si pinjolnya, terus teman-teman sengaja nggak bayar, nanti takutnya akan ribet di kalian sendiri, slik OJK dan lain sebagainya. Ya kalau memang kalian nggak butuh ya silakan. Tapi kalau kalian butuh slik OJK ya pasti slik OJK akan berdampak jika ini pinjol legal. Ya, jadi buat yang ada uang dan nggak ada uang, berpikirlah secara bijak. Prioritaskan apa yang memang prioritas, jangan jadikan hutang pinjol menjadi prioritas sehingga hidup kalian nantinya akan kacau balau jika memang uang kalian juga terbatas ya. Sekali lagi, pilih yang paling prioritas dulu, utang pinjol taruh ke sekian kalau memang uangnya pas-pasan. Terima kasih, semoga teman-teman bisa segera diberikan kemudahan dan dilancarkan rezekinya. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan banyak-banyak peluang. Yang lagi usaha bisa dilancarkan usahanya, amin amin ya robbal alamin. Yang lagi cari penghasilan tambahan bisa segera menemukan cara untuk menghasilkan penghasilan tambahan yang tepat, dan semoga teman-teman bisa bangkit dari masalah pinjol ini, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.